Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Sri Marlita Pratiwi yang hari ini akan memandu kajian politik Ramadan live langsung dari studio Bawaslu Kota Dumai. Kajian politik Ramadan kali ini kita akan membahas tentang peningkatan SDM di jajaran Bawaslu Kota Dumai di era pandemi COVID 2019. Telah hadir di hadapan kita narasumber kita Bapak Supratman, yakni selaku anggota Bawaslu Kota Dumai, yang nanti akan menyampaikan materinya untuk sahabat Bawaslu di rumah. Seperti kita ketahui, yang pasti jajaran pengawas pemilu di sebelum pandemi dan setelah pandemi pasti berbeda. Karena dari segi pengawasan kita harus sesuai dengan prokes, itu sangat berbeda dengan pemilihan atau pemilu sebelumnya. Nah, nanti semuanya akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Bapak Supratman. Baik, silahkan Bapak, silahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bawaslu sekalian, untuk melihat sejauh mana pentingnya sumber daya manusia dalam menegakkan demokrasi saat pilkada tahun 2020 di Kota Dumai. Seperti kita ketahui bersama bahwa amanat undang-undang dan peraturan Bawaslu Kota Dumai ditugaskan untuk merekrut atau melaksanakan rekrutmen pada jajaran Bawaslu, yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Desa, dan terakhir pengawas tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, di jajaran Bawaslu Kota Dumai dalam hal perekrutan pengawas dari tingkat kecamatan sampai pengawas TPS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Namun di dalam perjalanan tidak sedikit hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut. Salah satu yang menjadi kendala adalah di ujung Kota Dumai, di sebuah kelurahan yang bernama Batu Teritip, salah satunya, sangat sulit untuk mendapati orang-orang yang berusia di atas 25 tahun dan yang tamatannya SMA sederajat ke atas. Nah, oleh karena itu tantangan-tantangan klasik itu yang memang dihadapi tidak hanya di Bawaslu Kota Dumai, saya rasa di seluruh Bawaslu se-Indonesia, apalagi di Indonesia bagian timur. Tapi alhamdulillah dengan kiat-kiat dan sepak terjang para panwaslu kecamatan plus para pengawas kelurahan untuk mencari orang-orang yang berminat dan mau menjadi pengawas TPS. Dan alhamdulillah jajaran Bawaslu Kota Dumai, kita kebetulan ada 7 kecamatan, maka Panwaslu kecamatan kita itu berjumlah 21 orang. Berikut dengan staf kesekretariatan berjumlah 77 orang seluruhnya. Nah, sementara itu di Kota Dumai ada 33 kelurahan. Oleh karena itu 33 pengawas kelurahan yang kita rekrut. Dan terakhir TPS kita ada 600
69 TPS, makanya kita rekrut sesuai TPS untuk pengawas TPS kita yaitu sebanyak 669 TPS. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Namun ada kendala sedikit tadi saya katakan di depan yaitu minimnya orang-orang yang tamatan SMA sederajat serta usianya di atas 25 tahun di ujung Kota Dumai, yaitu salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Batu Titik. Ini yang bisa saya sampaikan dan ke depan harapan kami selaku pengawas di Kota Dumai, pengawas pemilu di Kota Dumai adalah marilah sama-sama kita sebagai masyarakat Dumai terus berpartisipasi dalam mengawasi helat pemilu dan pemilihan yang menurut rencananya dilaksanakan pada tahun 2024 pemilu dan pemilihan secara serentak. Ya, sekali lagi kami berharap ya selaku Bawaslu Kota Dumai ya dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Dumai ya untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu yang ada. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Supratman. Untuk sahabat Bawaslu yang ada di rumah yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Bapak Supratman. Nah Pak, jadi yang Bapak sampaikan tadi dimulai dari perekrutan 21 panwaslu kecamatan, 33 pengawas kelurahan dan desa, kemudian 669 PTPS. Nah di sana Pak, ada nggak dinamika permasalahan di jajaran Bawaslu Kota Dumai? Dinamika permasalahan contohnya waktu bertugas mereka bertugas. Jadi dari awal rekrutmen itu sudah saya sampaikan tadi, permasalahan yang klasik adalah yang pertama minimnya ya anak-anak yang tamatan SMA sederajat dan usia di atas 5 tahun di ujung Kota Dumai yaitu di salah satu kelurahan, itu di Kelurahan Batu Tritik. Namun sepanjang dan selama itu bisa kita antisipasi dengan giatnya para panwaslu kecamatan di Sungai 9, begitu juga pengawas kelurahan atau desa di Kelurahan Batu Tritik. Ya. Dengan gigihnya mereka untuk mencari dan pada akhirnya dapat terpenuhi jumlah PDPS kita seluruhnya yaitu 669. Nah, namun kalau kendala di lapangan dalam pengawasan ya terus terang saja ya melihat geografi Kota Dumai ini ya lingkupnya tidak begitu susah untuk dijangkau. Namun tadi itu di penghujung Kota Dumai ya di salah satu kelurahan di Batu Tritik itu masih cukup sulit ketika terjadi musim hujan. Tahapan-tahapan pengawasan untuk panwaslu kecamatan di Sungai 9, kita juga pengawas kelurahan. Namun selebih itu saya kira lokasinya tidak begitu sulit, hanya satu tempat itu yang kita membutuhkan tenaga ekstra, waktu ekstra dan biaya juga cukup ekstra. Nah dari yang Bapak sampaikan tadi, jadi Pak, dari jajaran Bawaslu Kota Dumai itu, jadi bagaimana strategi Bawaslu Kota Dumai ini untuk meningkatkan SDM di jajaran bawah? Nah, seperti halnya pada pemilu 2019, juga di pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020 ini, ya, selain kita sudah merekrut jajaran kita di bawah, ya, perlunya dan pentingnya juga mereka memiliki ilmu dan pengalaman. Jadi ilmu dan pengalaman tersebut kita berikan melalui pelatihan-pelatihan, ya, ada namanya pelatihan teknis pengawasan, ada bimbingan teknis pengawasan, ya. Di dalam kegiatan tersebut tidak hanya kita memberikan materi, tapi langsung kita praktekkan ya, dengan kerja-kerja
kelompok gitu ya, dengan mempraktekkan apa yang menjadi hal yang memang pada saat itu penting untuk dilakukan ketika kita dalam melaksanakan pengawasan di tahapan-tahapan. Katakanlah seperti tahapan kampanye. Ya, di tahapan kampanye kemarin kita ketahui bersama masih dalam masa pandemi, ya, itu sangat sangat terbatas. Ya. Jadi kalau peraturan itu tidak ditegaskan, tidak ditegakkan, ya, otomatis melanggar aturan-aturan protokol kesehatan pandemi COVID ini. Nah, karenanya di dalam bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan tersebut, ya, para panwaslu kecamatan kita, para panwaslu kelurahan desa kita itu kita tegaskan untuk terus, ya, melaksanakan apa yang menjadi protokol kesehatan di samping hal-hal yang memang sudah disimpulkan bersama ketika rapat FGD tentang kampanye yang dilaksanakan Pemprov Kota Dumai bersama penyelenggara pemilu, terus stakeholder yang ada. Ya. Dan alhamdulillah ketika pengawasan kampanye, alhamdulillah panwaslu kecamatan beserta panwas desa kelurahan kita ya cukup tegas untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi ya persyaratan dan yang harus dijalankan oleh ya, tim kampanye maupun calon kepala daerah tersebut. Dari yang Bapak sampaikan tadi, strateginya yang pertama kan itu bimbingan teknis ya Pak. Jadi ada nggak Pak perbedaan bimbingan teknis sebelum pandemi atau sesudah, misalnya kalau sesudah atau selalu daring atau bagaimana? Ya, nah jadi ya kita sesuai kondisi keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi. Nah ketika di pemilihan atau pemilu di tahun 2017 ya, Pilgubri itu kan masa-masanya masa tenang, masa aman, masa normal. Nah, strateginya ya yang normatif aja, yang standar-standar aja, tidak seperti di tahun 2020 kemarin yang memang harus kita melaksanakan apa yang menjadi keharusan di masa-masa pandemi COVID tersebut. Dan terang saja berbeda antara sebelum COVID-19 dan ketika kita memasuki pemilihan wali kota dan wali kota di masa pandemi ini. Tentu saja berbeda, jauh berbeda. Dan saya merasa inilah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa karena ya belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia ini ya, pesta demokrasi itu ada pembatasan-pembatasan kampanye dan sebagainya. Nah, ini harus kita ya nikmati dan kita syukuri. Ya, karena apa? Dengan seperti ini kita mendapat pengalaman. Ya, dengan seperti ini kita mendapat ya wawasan tambahan. Yang tadinya ya, normal-normal saja, biasa-biasa saja, standarisasi biasa saja. Nah, namun ini kita dihadapkan oleh ya wabah virus corona. Nah, mau tidak mau kita harus patuh dan taat agar apa? Agar penyebaran virus itu tidak merajalela ya, dengan adanya pemilihan. Mungkin seperti itu. Terima kasih buat sahabat Bawaslu yang ada di rumah yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Gimana Bapak Ari, sudah ada yang bertanya? Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan sahabat Bawaslu di rumah. Nah, harapan Bapak gimana Pak untuk SDM jajaran Bawaslu Kota Dumai untuk pemilihan serentak nanti? Nah, yang pasti di tahun 2024 besok yang perlu kita kuatkan adalah SDM di Bawaslu internal dulu. Jajaran kita ya jelas kuatnya SDM ya, kualitasnya atau mutunya itu memang boleh bagus gitu. Itu tergantung dari mindsetnya kita masing-masing. Yang pertama mindset, pola pikir kita. Yang kedua disiplin, itu penting. Dan yang ketiga ya tanggung jawab serta loyalitasnya terhadap instansi ini. Ya, kalau tidak kita terapkan di internal kantor kita,
tidak akan mungkin SDM yang akan kita rekrut besok, yang akan kita apa namanya, kita ajak bergabung untuk mengawasi pelaksanaan pemilu serentak akan solid, akan baik, akan bagus, ya, apabila di jajaran internal kita belum bisa menunjukkan ya kebaikan dan kebagusan yang diharapkan. Oleh karenanya, ya, untuk ke depan kita bersama-sama ya untuk mengawasi pemilu serentak di tahun 2024 dengan harapan ya kualitas SDM dalam jajaran Bawaslu ke bawah itu memang terjamin. Ya, terjamin kualitasnya, terjamin loyalitasnya, terjamin integritasnya, sehingga ya pengawasan pemilu serentak di tahun 2024 tersebut akan sukses dan demokrasi akan selalu tegak di Kota Dumai yang kita cintai. Terima kasih Bapak. Buat sahabat Bawaslu yang ada di rumah yang ingin bertanya, silahkan klik ketik di kolom komentar. Atau yang tidak sempat untuk mengirim pertanyaan hari ini, bisa mengirim pertanyaan melalui direct message Instagram atau Facebook. Jadi Pak, itu sepertinya itu pertanyaan terakhir. Jadi apa sih Pak harapan-harapan Bapak untuk nanti? Baik, seperti yang saya katakan di depan tadi, harapannya adalah mari untuk seluruh masyarakat Kota Dumai ya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024, mari sama-sama ya, kita berpartisipasi, berperan aktif untuk mengawasi jalannya pemilu yang ada di Kota Dumai. Ya, dengan harapan ya, pesta demokrasi tersebut ya tidak berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi masyarakat Kota Dumai yang pluralis ya, yang beragam ya, yang banyak agama, yang banyak suku ya. Mari sama-sama kita ikut mengawasi pemilu yang ada di Kota Dumai. Ya, kalau tidak kita masyarakat Kota Dumai, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, mudah-mudahan ya sampai tahun 2024 nanti ya kami selaku Bawaslu Kota Dumai beserta jajaran yang masih diberikan kekuatan dan kesehatan ya sehingga masih bisa mengawasi ya berjalannya helat pemilu di tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Dumai. Terima kasih Bapak, Alhamdulillah telah banyak kita mendapatkan ilmu dari narasumber kita Bapak Supratman. Nah yang pasti untuk peningkatan SDM di Bawaslu Kota Dumai itu yang pasti yang pertama harus penguatan Bawaslu internal, Bawaslu Kota Dumai internal dulu. Jika Bawaslu Kota Dumai tidak kuat, bagaimana di bawahnya? Baiklah, sahabat Bawaslu yang ada di rumah, alhamdulillah kajian politik Ramadan kita hari ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Supratman yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada sahabat Bawaslu di rumah yang menyimak dengan antusias acara kajian politik Ramadan kita hari ini. Nah, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang Bawaslu Dumai TV? Sepanjang yang saya tahu dan yang pernah saya ikuti, ya, oke, bagus. Namun masih banyak ini koreksi. Ya, koreksinya kalau bisa ketika ada seperti ini, ya, di studio ini ada juga pemirsanya di tempat, gitu kan? Artinya apa? Tidak hanya pemirsa melalui media aja gitu. Artinya apa? Biar ada komunikasi dua arah. Nah, seperti itu. Jadi tidak mentok untuk kajian ini hanya host dengan narsum aja yang berdiskusi atau tanya jawab. Nah, jadi ke depan harapan saya ya
Untuk para staf bisa lah duduk di sana gitu kan, mengajukan beberapa pertanyaan sehingga dia ya bertambah berkembang seperti itu gitu loh. Ya kan, ya staf-staf kita kan ada beberapa orang, situ duduk di situ sama-sama untuk mengikuti acara ini seperti itu. Jadi pertanyaan itu tidak hanya melulu dari host atau menunggu pertanyaan dari kiriman orang dari luar. Ya, apa salahnya diberdayakan seperti itu. Daripada mereka entah kemana-mana gitu kan. Nah kalau krunya sudah is okay, cuman itu tadi penambahannya. Nah di sini koreksi sedikit ya, agar apa? Agar berjalan, agar hidup dia. Ya tidak hanya host saja yang merocos gitu kan. Iya. Tidak hanya narsum aja. Jadi mereka tahu oh, begini ya. Ya siapa yang jamin mereka juga membuka live ini kan belum tentu. Nah, Biar jadi semua ada sama-sama paham. harus diharuskan gitu, diharuskan mereka itu duduk di sana gitu. Ya paling tidak menyaksikan lah. Biar hostnya semangat, narsumnya semangat, krunya semangat. Ya, bila perlu sekali disorting ke arah sana. Jika ada yang bertanya langsung. Ini tak sebagai tambahan masukan. Kalau rasanya baik silahkan dipakai. Kalau nggak apa-apa, nggak dipakai, dibuang, dibungkus saja ke tong sampah gitu kan. Nah terima kasih ya sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.